Halo teman-teman, salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya Lisa Rahyu Aprilianti, mahasiswa Politeknik Karya Husada. Di video sebelumnya saya sudah memberikan edukasi terkait dengan kanker darah atau leukemia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang stunting. Apa itu stunting? Lalu apa penyebab stunting dan juga bagaimana cara menghitung apakah anak tersebut itu stunting atau tidak. Nah, terus ditonton videonya ya. Nah, di video kali ini juga saya nggak sendirian. Di sini juga saya ditemani oleh suami dan anak saya. Kali ini kita akan membahas tentang stunting ya. Kita hari ini diskusi tentang stunting, yaitu apa itu stunting, lalu juga faktor penyebab stunting, lalu bagaimana cara mengukur antropometri untuk menentukan apakah anak itu stunting atau tidak. Apa menurut kamu stunting itu apa sih? Kekurangan berat badan sesuai berat badan yang ideal. Menurut usianya ya, menurut usia anak. Usia. Ya, betul. Jadi stunting itu merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anak akibat gizi buruk, lalu juga akibat infeksi berulang, lalu juga bisa karena stimulasi psikososial yang tidak memadai. Lalu untuk faktor penyebab stunting itu dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif pada konsumsi anak dan penyakit infeksi yang diderita anak menjadi faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan bisa berdampak pada stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya itu adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi kesehatan lingkungan yang kurang memadai. Nah, berdasarkan data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2020, yaitu sebanyak 22% atau sekitar 149,2 juta balita di dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI, pada tahun 2019 angka stunting di Indonesia mengalami penurunan, yaitu menjadi 27,7%. Pada tahun yang sama, angka stunting di Jawa Barat juga mengalami penurunan menjadi 26,21%. Ini menurut data Kemenkes RI tahun 2019. Meski terlihat ada penurunan dari angka prevalensi, tetapi karena angka stuntingnya itu masih di atas 20%, oleh karena itu stunting masih menjadi permasalahan yang serius dan harus segera ditanggulangi agar angka stunting bisa mengalami penurunan dan sesuai dengan anjuran WHO. Nah, stunting itu berdampak pada anak itu berdampak apa aja sih? Yaitu berdampak pada perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi tidak optimal. Di masa mendatang, anak-anak yang stunting memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi obesitas dan penyakit lainnya. Selain itu, untuk kapasitas belajar dan performa anak serta produktivitas dan kapasitas kerjanya juga tidak optimal. Dampak buruk stunting juga berimbas pada kesehatan reproduksi anak tersebut. Balita pendek atau stunting yaitu dikarenakan status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas atau Z-scores kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD itu dengan kategori pendek, lalu untuk di bawah atau kurang dari -3 SD itu dengan kategori sangat pendek. Nah, stunting itu menjadi masalah. Stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama.
akibat pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai dari janin dalam kandungan dan baru nampak biasanya pada saat anak usia 2 tahun. Nah, bagaimana bila stunting itu tidak teratasi? Nah, stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch up grow atau tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Nah, stunting itu dibentuk oleh growth faltering dan catch up growth yang tidak memadai, yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Nah, hal tersebut itu mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal bisa saja terkena stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, penilaian balita yang paling umum itu dilakukan dengan cara antropometri. Secara umum, antropometri itu berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Nah, antropometri tersebut digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan itu yaitu seperti berat badan, lalu berat badan menurut umur, lalu juga tinggi badan menurut umur, atau berat badan menurut tinggi badan yang dinyatakan dengan standar deviasi unit yaitu Z atau Z-scores. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Nah, bagaimana cara menghitung rumusnya? Tonton videonya terus ya. Nanti saya bakal lampirkan bagaimana cara menghitung tinggi badan menurut umur, lalu juga berat badan menurut umur. Nanti juga saya akan memberikan contoh soalnya dan juga cara penghitungannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, di sini ada kategori dan ambang batas untuk status gizi anak. Untuk berat badan menurut umur anak usia 0 sampai 12 bulan, di sini ada ambang batas Z-scores-nya kurang dari -3 SD, itu yaitu berat badan sangat kurang. Lalu -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD, itu yaitu berat badan kurang. Lalu untuk berat badan normal, di sini Z-scores-nya itu dari -2 SD sampai dengan +1 SD. Lalu untuk resiko berat badan lebih, di sini ada lebih dari +1 SD. Untuk panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan, untuk Z-scores-nya kurang dari 3 SD, itu yaitu dengan kategori sangat pendek. Lalu -3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD, yaitu dengan kategori pendek. Lalu normal itu ada di -2 SD sampai dengan +3 SD. Untuk tinggi itu yaitu di lebih dari 3 SD. Lalu di sini juga ada berat badan menurut panjang badan atau tinggi anak usia 0 sampai 60 bulan. Menurut dengan IMT di sini juga ada. Lalu untuk standarnya kita bisa melihat di sini ada tabelnya, yaitu di sini ada bulan, lalu -3 SD, -2 SD, -1 SD, median, +1 SD, +2 SD, dan 3 SD. Bila ingin menghitungnya, diperhatikan di sini ada standar untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, lalu usianya di sini ada 0 sampai 60 bulan. Untuk berat badan menurut umur, di sini ada di sini keterangannya bulannya.
Lalu ini untuk standar panjang badan menurut umur. Untuk anak laki-laki 0 sampai 24 bulan. Jadi usia 0 sampai 24 bulan kita masih menggunakan panjang badan. Lalu di atas 24 bulan baru menggunakan tinggi badan. Ini juga sama. Di sini ada umur bulan, lalu minus 3 SD, minus 2 SD, minus 1 SD, median, positif 1 SD, positif 2 SD, dan positif 3 SD. Itu untuk yang anak laki-laki. Di sini ada yang tinggi badan per umur, sama juga seperti tadi yang panjang badan. Lalu ini untuk anak perempuan. Ini yang standar berat badan menurut umur ya, untuk anak perempuan umur 0 sampai 60 bulan. Sama tabelnya seperti yang tadi untuk anak laki-laki, tetapi untuk nilainya itu berbeda. Jadi diperhatikan bila ingin menghitung standar gizi anak, perhatikan jenis kelamin anak lalu juga umur anak tersebut. Di sini ada standar panjang badan menurut umur. Untuk anak perempuan umur 0 sampai 24 bulan. Lalu standar tinggi badan menurut umur untuk anak usia 24 sampai 60 bulan, anak perempuan. Nah, tabel ini akan berfungsi saat kita akan melakukan penghitungan antropometri. Jadi untuk penghitungan antropometri di sini untuk tinggi badan menurut umur, yaitu dengan rumus tinggi badan anak dikurang tinggi badan median per nilai SD rujukan. Di sini juga berlaku untuk panjang badan, sama, rumusnya juga sama. Lalu untuk nilai SD rujukan, bila hasil dari tinggi badan anak dikurang tinggi median itu negatif hasilnya, maka nilai mediannya itu dikurang dengan minus 1 SD. Sedangkan bila hasil tinggi badan anak dikurang tinggi median yang di sini itu positif, maka positif 1 SD dikurang nilai median untuk menemukan nilai SD rujukan. Dan ini rumus untuk berat badan menurut umur. Ini sama rumusnya, mau laki-laki maupun perempuan juga sama. Di sini berat badan anak dikurang berat badan median dibagi nilai SD rujukan. Nah, nilai SD rujukannya juga sama ya. Seperti tadi, bila hasil berat badan anak dikurang berat badan median hasilnya negatif, maka nilai median dikurang dengan minus 1 SD. Lalu bila hasil berat badan anak dikurang berat badan median hasilnya positif, maka positif 1 SD dikurang nilai median. Di sini ada contoh soal. Anak perempuan usia 1 tahun 2 bulan memiliki berat badan 9,6 kg dan panjang badan 80 cm. Hitung berat badan menurut umur dan panjang badan menurut umur. Lalu tentukan kategori status gizinya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Berat badan anak dikurang berat badan median. Seperti tadi, untuk berat badan median kita bisa cari di tabel yang ini ya. Seperti tadi, kita mencari dulu anaknya usia berapa, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kan anaknya perempuan. Lalu yang dicari itu berat badan menurut umur. 1 tahun 2 bulan berarti 14 bulan. Nah, di sini kita cari sudah ketemu ya, berarti mediannya itu 9,4. Nah, seperti yang ini saya sudah tuliskan 9,4 dengan berat badannya 9,6
9,6 dikurang 9,4 hasilnya sama dengan 0,2. Lalu karena ini hasilnya positif, nah seperti rumus yang tadi yang di atas, bila hasil BB anak dikurang BB median positif, maka positif 1 SD dikurang nilai median. Kita kembali lagi ke tabel yang tadi di 14. Di sini kita bisa lihat di usia 14 bulan untuk positif 1 SD 14 bulan di sini ada 10,6 dikurangi dengan mediannya itu 9,4. Nah, seperti ini 10,6 dikurang 9,4 hasilnya 1,2. Jadi, untuk hasilnya ini kan hasil nilai SD rujukan 1,2. Di sini berarti hasilnya 0,2 dibagi 1,2 sama dengan 0,6. Nah, untuk kategorinya melihatnya di mana sama seperti yang tadi di tabel. Nah, di tabel ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada keterangannya, kategori dan ambang batas status gizi anak. Tadi kan hasilnya setelah dihitung 0,16. Masuk kategori mana? Masuknya ke normal ya, karena di sini ambang batas Z-score-nya itu dari -2 SD sampai dengan positif 1 SD. Lalu di sini kita menghitung dari tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Rumusnya ini. Lalu kita masukkan tinggi badan anak yaitu 80 cm. Dengan tinggi mediannya 76,4. Kita bisa mendapatkannya dari tabel yang tadi. Kita bisa mendapatkannya di tabel ini. Di anak perempuan umur 0 sampai 24 bulan, standar panjang badan menurut umur. Di sini kita cari di usia 14 bulan yaitu nilai mediannya 76,4. Nah, di sini untuk tinggi badan anak dikurang tinggi badan median yaitu 80 cm dikurang 76,4. Nah, hasilnya itu 3,6. Untuk nilai rujukannya, karena ini hasilnya positif, berarti positif 1 dikurang dengan nilai median yaitu 79,1 dikurang 76,4. Lihatnya dari sini ya yang tadi. Ini positif 1 SD 79,1 dikurang 76,4. Hasilnya yaitu 2,7. Nah, untuk hasil perhitungannya yaitu tadi nilai yang ini 3,6 dibagi nilai rujukan 2,7 yaitu sama dengan hasilnya itu 1,3. Nah, untuk kategori ambang batasnya di sini kita lihat ya dari panjang badan anak usia 0 sampai 60 bulan. Ini masih masuk ke kategori normal ya. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua. Seorang anak laki-laki umur 3 tahun 2 bulan dengan berat badan 7 kg, tinggi badan 90 cm. Lalu bagaimana cara menghitung status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur? Di sini rumusnya sama seperti tadi, berat badan anak dikurang berat badan median dibagi nilai SD rujukan. Untuk berat badan anak 7 kg, BB mediannya 3 tahun 2 bulan itu sama dengan 38 bulan. Jadi kita cari di tabel yang tadi. Untuk di sini anak laki-laki, kita cari tabel anak laki-laki dengan usia 38 bulan. Yaitu di tabel berat badan menurut umur 38 bulan di sini. Dengan mediannya 14,7. Jadi 7 dikurang 14,7 hasilnya sama dengan minus 7,7.
untuk nilai SD rujukannya karena ini hasilnya negatif. Caranya berbeda dengan yang tadi positif. Kalau tadi yang positif itu kan positif 1 SD dikurang median, sedangkan karena ini hasilnya tadi negatif, kita menggunakan rumus minus 1 SD dikurang nilai median dikurang nilai minus 1 SD. Jadi 14,7 dikurang 13. Hasilnya 1,7. Jadi minus 7,7 dibagi 1,7 hasilnya minus 45. Nah, bagaimana status gizinya? Kita lihat di sini. Untuk status gizinya minus 4,5. Di sini berat badan sangat kurang ya, karena berat badannya minus 4. Baik, sekian video dari saya. Ditunggu video selanjutnya ya. Dah.